Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Pagi Pak, terdengar jelas Pak, Pak. selamat pagi, Pak. Baik ya, kita akan mulai kuliah hari ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya terkait dengan persamaan nonlinier ya, beberapa metode yang sudah kita pelajari, mulai dari metode penyetengahan interval, kemudian metode Newton-Raphson, metode fixed point iterations ya, metode secant, dan yang terakhir yang sudah kita pelajari adalah dengan menggunakan metode Newton ya untuk menyelesaikan sistem persamaan nonlinier ya. Jadi untuk hari ini kita akan lanjut ya ke materi selanjutnya, yaitu terkait dengan persamaan diferensial ya. Bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode numerik ya. Oke ya. Oke, kita akan mulai membahas terkait dengan penyelesaian persamaan diferensial ya. Jadi untuk secara garis besar ya, kita nanti akan coba juga membandingkan dengan menggunakan pendekatan analitik ya. Jadi dalam menyelesaikan persamaan diferensial itu sebenarnya terbagi menjadi dua ya. Ada dengan menggunakan metode analitik ya. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan metode numerik ya. Jadi dengan menggunakan metode analitik tuh yang kalian pelajari di analisis matematika teknik kimia ya. Analisis matematika teknik kimia yang diajar oleh Bu Aci ya sepertinya ya. Oke, nah di sini kalian sudah saya yakin sudah mempelajari berbagai macam metode ya. Jadi mulai dari metode pemisahan variabel gitu ya. Pemisahan variabel. Lalu yang kedua ada dengan menggunakan faktor integrasi ya. Dan yang ketiga, ada yang masih ingat menggunakan metode apa? Transformasi Laplace, Pak. Dan bisa pakai Laplace ya, atau juga bisa menggunakan sebenarnya yang disebut dengan metode eksak, begitu ya. Metode eksak. Jadi Laplace juga bisa menjadi salah satu opsi ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Tetapi pada umumnya kita menggunakan tiga pendekatan ini ya, pemisahan variabel, faktor integrasi, atau metode eksak ya. Nah, sedangkan untuk metode numerik ini nanti akan ada tiga metode yang kita gunakan ya. Jadi metode yang pertama kita sebut dengan metode Euler, gitu ya. Metode Euler, kemudian ada juga metode Huynh ya, dan juga metode Runge-Kutta namanya ya. Nah, semakin ke bawah, sini metodenya akan semakin kompleks ya. Jadi semakin kompleks metode numerik yang akan digunakan, maka hasil aproksimasi atau pendekatan yang diperoleh itu nanti akan mendekati gitu ya, mendekati hasil penyelesaian dengan menggunakan metode analitik yang mendapatkan jawaban yang eksak ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya yang nantinya skop atau ruang lingkup yang akan kita bahas ya pada pertemuan hari ini. Oke, kita coba juga mempelajari dari basis permasalahan yang ada di teknik kimia, begitu ya. Jadi seperti kita ketahui, salah satu permasalahan yang sering berkecimpung begitu ya dengan pemodelan matematika itu biasanya konsep neraca massa ya. Jadi pada konsep neraca massa ini kita klasifikasikan menjadi dua ya, ada neraca massa tunak atau biasanya kita sebut sebagai steady state ya. Di mana steady state ini mengasumsikan bahwa tidak ada akumulasi dan konsumsi begitu ya, tidak ada akumulasi yang dihasilkan, jadi tidak ada perubahan seiring dengan berjalannya waktu gitu ya, baik itu perubahan parameter konsentrasi, perubahan parameter volume gitu ya, atau perubahan parameter lainnya ya yang berada di dalam sistem ya. Jadi oleh karena itu perumusan yang bisa dilakukan ya dalam neraca massa tunak itu biasanya neraca massa
itu massa komponen masuk akan sama dengan massa komponen keluar begitu ya, karena sekali lagi akumulasinya itu adalah sama dengan 0 ya. Oleh karena itu biasanya pada neraca massa tunak ini persamaan yang akan terbentuk adalah persamaan aljabar ya, persamaan aljabar baik itu linear maupun tak linear. Tapi pada umumnya adalah persamaan aljabar linear ya. Kita sudah mempelajari juga sistem persamaan linear, bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear dengan berbagai metode ya pada pertemuan-pertemuan awal, di mana salah satu metodenya yaitu menggunakan metode eliminasi Gauss ya yang sudah kita pelajari. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah neraca massa tak tunak gitu ya, atau kita sebut ini biasanya, maaf ini salah ya, harusnya di sini adalah unsteady state ya, atau biasanya kita sebut juga sebagai transient ya. Ya. Nah, biasanya di sini ada tambahan parameter begitu ya, ada akumulasi dan juga ada konsumsi begitu ya, atau ada perubahan parameter seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, massa komponen masuknya itu tidak serta-merta sama dengan massa komponen keluar ya, karena sekali lagi ada perubahan parameter ya. Parameter tersebut bisa mencakup konsentrasi, bisa mencakup temperatur, volume, tekanan dan lain-lain begitu ya, yang akan berubah seiring dengan berubahnya waktu begitu ya. Nah, di sini akan terbentuk yang dinamakan persamaan diferensial ya, karena sekali lagi akan ada perubahan parameter terhadap fungsi dari waktu ya, atau bisa juga terhadap fungsi dari jarak ya. Ya, baik itu dalam hal ini misalnya konsentrasi spesies A atau mungkin juga temperatur dan parameter-parameter lainnya ya. Nah, di sini sebagai salah satu contoh mungkin yang sudah banyak dipelajari di konsep analisis matematika teknik kimia dengan menggunakan metode analitik, yaitu adalah salah satunya dengan mempelajari terkait dengan model tangki bocor begitu ya. Model tangki bocor di sini berarti akan ada perubahan massa begitu ya dalam air tangki seiring dengan berjalannya waktu. Nah, ini tergantung apa? Berarti tergantung ya banyak parameter ya yang perlu kita pertimbangkan ya, mulai dari laju alir masuknya, laju alir keluarnya begitu ya, ketinggian awal dari larutannya begitu ya, apakah sistemnya itu adalah sistem mereaksikan antara dua komponen misalnya begitu ya, atau hanya sistem pelarutan atau pengenceran atau pemekatan ya, itu nanti tergantung parameter-parameter yang nantinya akan kita evaluasi ya. Tadi bisa berupa laju alir atau mungkin nanti kita mengasumsikan misalnya densitasnya begitu ya. Kemudian laju alir keluar juga perlu diperhitungkan karena nanti akan berdampak pada penyelesaian persamaan diferensial dengan menggunakan metode analitik. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini juga kita akan melakukan pendekatan begitu ya dengan menggunakan komputasi teknik kimia, basisnya ya dengan menggunakan metode numerik ya. Di mana nanti ada 3 metode yang akan kita belajar ya, yaitu metode Euler, Hume dan juga metode Runge-Kutta ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Ya, ini salah satu contoh juga begitu ya. Contoh lainnya pada neraca massa pada reaktor partaian gitu ya. Reaktor partaian di sini adalah reaktor yang apa? Sifatnya itu adalah steady begitu ya. Steady state gitu ya. Oke. Nah, dalam hari ini misalnya kita memiliki apa? Memiliki reaksi gitu ya, reaksi komponen A dan komponen B begitu ya. Nah, di sini kita memiliki suatu konstanta laju reaksi tertentu, misalnya K1 ya, akan membentuk C dan D ya. Setelah itu juga dilanjutkan C dan D ini akan direaksikan kembali dengan konstanta laju K3 untuk membentuk E. Nah, tetapi dalam hal ini reaksi A plus B menjadi C plus D ini merupakan reaksi reversibel ya. Reaksi reversibel di mana ada kemungkinan C dan D di sini akan bereaksi kembali, bereaksi balik untuk membentuk A dan B begitu ya dengan konstanta laju reaksi K2 ya. Nah, dari sini kita harus menyusun terlebih dahulu begitu ya, menyusun terlebih dahulu apa? Perubahan konsentrasi untuk setiap spesies seiring dengan berubahnya waktu begitu ya. Nah, kita evaluasi DCA per DT-nya seperti apa, DCB per DT-nya seperti apa, DCC per DT-nya seperti apa, begitu ya, DDD per DT seperti apa, dan DE per DT-nya itu seperti apa, ya. Nah, kita memformulasikan, berarti total di sini akan ada 5, begitu ya, akan ada 5 persamaan diferensial yang akan dihasilkan, ya. Nah, dari 5 persamaan diferensial itu yang nantinya akan dijadikan acuan untuk kemudian kita bisa mengevaluasi ya, perubahan konsentrasi untuk setiap spesies itu seperti apa gitu ya.
dan juga dengan mempertimbangkan nilai dari konstanta laju reaksinya ya, K1, K2, dan K3. Nah, untuk konsep neraca massanya sendiri, nah ini tergantung gitu ya, apakah reaksinya tersebut berlangsung secara steady state atau transient ya, atau unsteady state ya. Sekali lagi kalau misalnya unsteady state berarti kita harus mempertimbangkan adanya akumulasi dan juga adanya generasi begitu ya. Nah, di sini biasanya pada umumnya kita samakan begitu ya, nilai akumulasi sama dengan generasi kalau misalnya sekali lagi konsepnya itu adalah konsep steady state ya, di mana nilai inputnya akan sama dengan nilai output ya. Nah, kemudian pertimbangan lain adalah kita mengasumsikan bahwa untuk menghasilkan suatu atau memproduksi ya, maka nilainya itu nilai K-nya akan bernilai positif ya. Pada saat spesies tersebut dikonsumsi, maka nilai K-nya itu akan bernilai negatif ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh persamaan diferensial yang nantinya bisa kita evaluasi begitu ya, bisa kita evaluasi dengan menggunakan dua pendekatan baik itu analitik maupun numerik. Nah, ini sebagai gambarannya begitu ya. Jadi setelah kita tadi melihat ya dari reaksinya gitu ya. Jadi mungkin saya tuliskan di sini ya supaya lebih mudah melihatnya. A plus B, kemudian di sini akan membentuk C plus D, dan akan membentuk E ya. Kita punya di sini K1, kita punya di sini K2, dan di sini K3. Ya. Nah, untuk mendapatkan nilai DCA per DT ya, basisnya itu adalah untuk mendapatkan formula perubahan konsentrasi terhadap waktu, basis yang digunakan itu adalah basis dari reaktannya begitu ya. Jadi DCA per DT itu adalah minus K1CA kali CB begitu ya. Jadi reaktannya kan A dan B dalam hal ini ya. Kenapa bernilai minus begitu ya? Karena CA di sini dia akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu begitu ya. Jadi nilai A di sini sebagai reaktan dia pasti akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu di sini ditambahkan tanda negatif begitu ya. Nah, tetapi di sini akan ada nilai dari yang mempertimbangkan nilai K2 begitu ya. Jadi pada saat K2 mana yang bertindak sebagai reaktan begitu ya. Yang bertindak sebagai reaktan adalah C dan D ya. Karena C dan D ini nanti akan bereaksi balik untuk membentuk A dan B begitu ya. Nah, kenapa nilainya bernilai positif di sini? Bernilai positif karena A itu akan dihasilkan begitu ya dengan menggunakan konstanta laju reaksi K2 dari C plus D begitu ya. Oleh karena itu di sini K2 dikalikan dengan CC dikali CD. Ya. Nah, DCB per DT bagaimana? Ini juga sama begitu ya, karena konsepnya itu dia berada pada sisi yang paling kiri ya sebagai reaktan juga, maka mula-mulanya dia akan terkonsumsi untuk membentuk C dan D ya. Maka minus K1 dikalikan dengan CaCB ya. Dan tambah K2 dikalikan dengan CCCD ya. Jadi formula untuk menghitung perubahan konsentrasi untuk spesies A dan B itu adalah sama ya, karena dia bertindak pada sisi kiri ya, bertindak sebagai reaktan ya pada kondisi awal dengan mempertimbangkan nilai K1 dalam hal ini ya. Nah, kemudian DCC per DT. Bagaimana DCC per DT? Ya, di sini kita bisa lihat ya. C di sini ada berapa? Ada berapa konsentral laju reaksi yang akan dipengaruhi begitu ya. K1-nya ada begitu ya, K2-nya ada, dan ada K3 juga begitu ya. Karena dalam ini untuk melihat K1 ya dia akan terbentuk gitu ya dari reaksi A plus B. K2 dia akan bereaksi balik untuk membentuk A plus B. K3 adalah C plus D ini dia akan bereaksi untuk menghasilkan E ya. Maka akan ada tiga komponen begitu ya dalam hal ini ya. Ketiga nilai konstanta laju reaksi harus dipertimbangkan ya, karena dia dalam hal ini bertindak sebagai produk intermediate ya sebelum nantinya akan menghasilkan produk akhir berupa spesies E ya. Jadi di sini K1 positif ya, positif K1 CaCB. Kenapa positif? Sekali lagi dengan melihat nilai konstanta laju reaksi, kalau misalnya spesies tersebut diproduksi, maka dia akan bernilai positif ya. Jadi seiring berjalannya waktu dengan mempertimbangkan nilai K1, C ini akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu ya. Nah, tetapi dia akan bereaksi balik membentuk A plus B ya. Minus K2 dikalikan dengan CCCD ya. Nah, kemudian minus K3 dikalikan dengan CCCD ya. Kenapa minus di sini ya? Sama begitu ya. C dan D ini akan bereaksi nanti membentuk E ya. Maka dia akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Ya. Nah, formula untuk CC dan CD itu sama begitu ya, karena dia berada pada kondisi yang
kondisi ya, bukan bagian yang sama begitu ya. Dia sebagai produk intermediate ya. Oleh karena itu di sini formulanya sama begitu ya. Nah, sementara untuk DCE per DT itu hanya dipengaruhi oleh nilai K3 ya. Jadi dia memiliki nilai K3 dikalikan dengan CC kalikan dengan CD. Kenapa positif? Sekali lagi ya karena dia dihasilkan begitu ya, dia diproduksi sehingga dia akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu ya. Oke, ini harapannya nanti sudah dipelajari juga ya di mata kuliah teknik reaksi kimia gitu ya. Bagaimana cara kita memformulasi perubahan konsentrasi untuk setiap spesies ya terhadap waktu. Oke, nah dari sini nanti kita ya harus mengevaluasi begitu ya, mengevaluasi untuk setiap perubahan ya. Jadi perubahan nanti CA itu rumusnya seperti apa, CB seperti apa, CC seperti apa, CD dan CE-nya juga seperti apa ya. Dari informasi-informasi yang nantinya akan diberikan ya. Misalnya K1-nya diberikan, konsentrasi awal untuk A dan B, C, D, E-nya juga nanti diberikan begitu ya. Nanti kita perlu bisa menyelesaikan persamaan diferensial ini baik itu menggunakan metode analitik yang nantinya akan difokuskan pada kuliah analisis matematika teknik kimia dan juga metode numerik ya pada kuliah ini. Oke, nah itu tadi sebagai contoh saja bagaimana persamaan diferensial itu bisa kita gunakan begitu ya dalam memecah kasus-kasus sederhana yang berada di teknik kimia ya. Nah, kemudian sekarang kita coba untuk mempelajari terlebih dahulu terminologi dan definisi ya dari persamaan diferensial itu apa ya. Jadi persamaan diferensial di sini bisa kita definisikan sebagai persamaan yang melibatkan turunan fungsi atau fungsi-fungsi ya di sini ya bervariabel bebas tunggal ya. Kenapa bervariabel bebas tunggal? Apa yang dimaksud bervariabel bebas tunggal di sini? Ada yang tahu maksud dari variabel bebas tunggal ini apa? Kalau misalnya kita punya persamaan dy per dx gitu ya, mana yang kita sebut sebagai variabel bebas, mana yang kita sebut sebagai variabel terikat? Ada yang bisa jawab? Oke, variabel bebas itu adalah x ya dalam hal ini ya. Jadi x di sini berperan sebagai variabel bebas begitu ya. Y di sini adalah berperan sebagai variabel terikat ya. Karena nanti y akan sebagai fungsi dari x begitu ya. Biasanya ya atau fx biasanya kita sebut begitu. Nah, di sini dikatakan variabel bebas tunggal ya. Jadi variabel bebas tunggal. Jadi hanya satu begitu ya. Hanya ada satu variabel bebas ya. Nah, kalau misalnya dua variabel bebas, apa yang terjadi gitu ya? Misalnya y di sini dia akan bergantung pada nilai x atau dy di sini akan bergantung pada nilai z gitu misalnya ya. Nah, kalau misalnya ada satu variabel terikat yang dia akan terikat terhadap dua variabel bebas, biasanya kita sebut sebagai persamaan diferensial apa? Kalau ini biasanya kita sebut sebagai persamaan diferensial biasa ya. Persamaan diferensial biasa. Kalau misalnya persamaan diferensial tersebut hanya memiliki satu variabel bebas. Kalau misalnya kita punya dua, biasanya kita sebut dengan Parsial, Pak. good ya. Jadi persamaan diferensial parsial. Ya. Dan biasanya dituliskannya juga untuk bisa membedakan begitu ya. Biasanya kita tuliskan dengan do gitu ya. Do y per do x misalnya ya. Do y per do z gitu ya. Dan seterusnya. Jadi intinya y atau variabel terikat tersebut dia apa? Sebagai fungsi dari lebih dari satu variabel bebas gitu ya. Kita sebut sebagai persamaan diferensial parsial. Oke, nah dalam hal ini bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan diferensial ini ya? Misalnya kita punya dy per dx sama dengan 2x ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Ya, kita cukup dengan melakukan apa? Kalau misalnya dengan menggunakan metode analitik, kita gunakan metode pemisahan variabel, begitu ya. Jadi variabel yang y di sebelah kiri, ya, variabel yang x kita pindahkan semua ke sisi kanan, gitu ya. Jadi dalam hal ini
dy-nya di sisi kiri gitu ya, dan 2x dx-nya kita kita kumpulkan di sisi kanan gitu ya. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan dy sama dengan 2x dx ya. Jadi apa yang kita selesaikan di sini ya? Kita ingin menyelesaikan y itu tuh persamaannya seperti apa gitu ya, untuk mendefinisikan variabel terikat sebagai fungsi dari variabel bebas ya. Berarti di sini kita tinggal integrasikan begitu ya. dy sama dengan integral dy sama dengan integral 2x dx ya. Integral dy itu akan sama dengan y, integral 2x dx akan sama dengan x kuadrat ditambah dengan suatu, kita sebut di sini sebagai suatu konstanta integrasi ya. Ya. Nah, jika konstanta integrasi ini tidak terdefinisi ya, maka kita sebut sebagai persamaan umum ya. Jadi general solutions biasanya kita sebut ya, persamaan umum. Nah, bagaimana cara kita mendefinisikan konstanta integrasi di sini? Berapa sih nilai konstanta integrasi di sini? Apa yang kita perlu, apa informasi yang kita perlukan ya? Jadi yang kita perlukan adalah ada dua biasanya ya di sini ya. Dengan menggunakan nilai awal gitu ya, atau nilai batas ya. Jadi nilai awal ini biasanya umumnya adalah misalnya y pada saat x sama dengan 0 dia bernilai berapa gitu ya. Kalau nilai batas biasanya dia punya dua nilai begitu ya. Pada saat x sama dengan 0 atau dan pada saat x sama dengan nilai tertentu gitu ya. Jadi biasanya di sini hanya bernilai satu nilai begitu ya. Di sini ada dua nilai ya. Nah, ini biasanya tergantung dari seberapa banyak nantinya konstanta integrasi yang harus kita evaluasi begitu ya. Kalau misalnya hanya ada satu, biasanya cukup menggunakan nilai awal ya, atau initial value problem biasanya kita sebut ya, IVP ya. Jadi masalah terkait dengan masalah nilai awal ya. Kalau misalnya dia lebih dari satu konstanta integrasi, biasanya kita memerlukan dua informasi begitu ya. Jadi kita mengetahui nilai nilai y pada saat x sama dengan 0 dan y pada saat x sama dengan nilai tertentu begitu ya. Nah, di sini yang kita evaluasi yang nantinya kita sebut sebagai BVP gitu ya, boundary value problem ya. Jadi permasalahan nilai batas ya. Nah, kalau misalnya contohnya ini ya, jadi pada saat y pada saat x sama dengan 0 itu bernilai misalnya 1 begitu ya, maka berapa nilainya? Nilai c di sini berapa? Yang bisa menjawab? Berapakah nilai c pada saat berapakah nilai c pada saat y sama dengan 1 pada x sama dengan 0? Berapa nilai c-nya? 1, Pak. Tuh Satu, ya. Pak. Ini kan 1 sama dengan 0 kuadrat tambah C gitu ya. Berarti C-nya sama dengan 1. Nah, oleh karena itu, pada saat kita bisa mendefinisikan nilai C-nya gitu ya, kita akan mendapatkan yang namanya solusi khusus ya. Jadi Y sama dengan kita punya X kuadrat plus 1 gitu ya. Nah, di sini kita sebut sebagai solusi khusus. Nah, ini yang sepertinya sudah dipelajari ya sama Bu Aci ya, Bu Astri ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai solusi khusus ketika sekali lagi kita bisa mendefinisikan konstanta integrasi dari informasi nilai awal atau nilai batas yang diketahui di dalam persoalan. Ya. Oke, kemudian di sini kita punya contoh lain begitu ya. Misalnya kita punya y aksen x sama dengan 2y. Ya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Kita y aksen x ini kan sama dengan dy per dx gitu ya. Dy per dx sama dengan 2y. Nah, berarti bagaimana cara menyelesaikannya? Ya ini sama ya, tinggal dipisahkan variabelnya ya. Maka kita punya dy per 2y sama dengan dx gitu ya. Kita punya ln 2y sama dengan x ya, tambah c gitu ya. Maka kita punya 2y sama dengan eksponensial gitu ya, x plus c. Maka y sama dengan eksponensial x plus c dibagi 2. Nah, ini sekali lagi kita akan mendapatkan solusi umum ya. Ketika diketahui nanti nilai awal atau nilai batasnya, nah kita nanti evaluasi konstanta integrasi yang diperoleh begitu ya dari proses integrasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu?
Ya, ini contoh-contoh lainnya nanti silahkan ya, bisa dipelajari. Ya, kalau Y double aksen X bagaimana gitu ya. Nah, kalau Y double aksen X berarti dia nilai turunan dua kalinya begitu ya. D kuadrat Y per DX kuadrat itu sama dengan minus Y begitu ya. Untuk mendapatkan Y-nya seperti apa? Ya berarti kita harus integrasikan ya. Integrasikan sebanyak berapa kali? Nanti dua kali begitu ya. Nah, nanti juga ada yang dinamakan dengan persamaan homogen begitu ya. Nah, nanti mungkin di analisis matematika teknik kimia juga bisa dipelajari lebih dalam ya terkait dengan penyelesaian secara analitiknya ya. Untuk analisis matematika teknik kimia, boleh tahu materinya sudah sampai mana? Ada yang masih ingat mungkin? Supaya saya bisa menyesuaikan begitu ya nanti ya dari penjelasan dari persamaan diferensial ini. Ada yang bisa memberikan informasinya? Sampai metode kedua, Pak. Metode kedua itu apa? Belum masuk metode eksak tadi, Pak. Oh, belum sampai metode eksak ya, baru sampai faktor integrasi berarti ya. Iya, Pak. Oke. Baik ya, saya lanjutkan ya di sini ya. Tadi adalah beberapa contoh persamaan diferensial ya. Nah, di sini adalah penyelesaian analitik ya. Tadi yang seperti saya sampaikan ya di sini ya. Kita punya penyelesaian analitiknya itu seperti apa? Atau biasanya kita sebut ini ungkapan analitik fungsi yang dipersoalkan tanpa melibatkan satupun turunannya terhadap variabel bebas. Maksudnya apa di sini ya? Kita mengevaluasi berapa nilai atau formula Y sebagai fungsi X begitu ya. Nah, di sini sebagai contoh begitu ya tadi ya kita sudah pelajari ya yang YX untuk DY per DX sama dengan 2X, maka kita akan mendapatkan solusi umumnya adalah X kuadrat plus C ya. Y aksen X sama dengan 2Y, kita akan mendapatkan solusi umumnya adalah C konstanta integrasi dikalikan eksponen 2X begitu ya. Lalu di sini kita punya DY aksen X sama dengan X per Y ya. Maka kita punyanya YX sama dengan X kuadrat plus C dipangkatkan dengan setengah ya. Nah, di sini sekali lagi kita misalnya memiliki suatu nilai awal ya, maka kita bisa mengevaluasi nantinya konstanta integrasi misalnya ya, supaya mendapatkan sekali lagi solusi khusus ya. Nah, kita juga punya di sini Y double aksen X sama dengan minus Y. Nah, nanti kalian akan mempelajari yang dinamakan dengan persamaan-persamaan homogen nantinya ya di pendekatan analitik. Itu akan dibahas nanti lebih lanjut oleh Bu Aci ya. Dan juga di sini kita punya penyelesaian untuk kasus-kasus persamaan-persamaan homogen ya. Jadi nanti untuk persamaan-persamaan homogen ini biasanya diklasifikasikan menjadi 3 ya. Nanti akan dipelajari lebih lanjut ya oleh Bu Aci ya. Saya hanya memberikan informasi umumnya saja ya. Jadi ada yang dua akar real yang berbeda begitu ya. Jadi untuk persamaan homogen ini kita nantinya akan mengevaluasi persamaan kuadratik biasanya begitu ya, persamaan-persamaan kuadrat ya. Jadi kita mengevaluasi akar-akar persamaan ya, akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat tersebut ya. Jadi nanti akan menghasilkan dua akar real yang berbeda, satu akar real yang sama begitu ya, satu akar real yang sama dan akar kompleks ya. Nah, nanti untuk setiap kasus ini gitu ya. Setiap kasus ini nanti akan ada formula umumnya begitu ya. Nah, ini sebagai contoh untuk dua akar real yang berbeda ya kita punya di sini Y double aksen X sama dengan 5Y aksen minus 6Y begitu ya. Nah, di sini secara persamaan homogennya nanti bisa kita bentuk begitu ya, bisa kita bentuk bahwa Y double aksen di sini bisa kita analogikan sebagai untuk persamaan homogen ya di sini sebagai kuadratiknya begitu ya. Jadi secara garis besar tuh kita dapatkan Y kuadrat minus 5Y plus 6 gitu ya. Sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa mendapatkan akar-akar realnya. Nah, akar-akar realnya ini kan dapatkan Y minus 3, Y minus 2 begitu ya. Jadi Y sama dengan 3, Y satunya ya, Y 2-nya sama dengan 2 gitu ya. Karena kita punya Y minus 3, Y minus 2 ya. Untuk bisa mendapatkan, atau biasanya kita tuliskan di sini sebagai D gitu ya.
supaya tidak membingungkan ya. Jadi biasanya dengan D kuadrat minus 5D plus 6 gitu ya. Nah, nanti didapatkan akar-akar persamaannya. Nah, akar-akar persamaan ini yang nantinya dijadikan nilainya itu disimpan di sini begitu ya. Karena formula umumnya itu adalah C1 eksponensial dari akar real yang pertama kalikan dengan X ya, ditambah C2 eksponensial akar real yang kedua dikalikan dengan X gitu. Nah, akar-akar real ini yang nantinya kita evaluasi berdasarkan persamaan kuadrat gitu ya. Dimana kita dapatkan tadi Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan 2. Sehingga di sini kita simpan gitu ya, C1 eksponensial 3X tambah C2 eksponensial 2X. Nah, untuk akar real yang sama seperti apa ya? Nanti ada rumusnya juga ya, akar kompleks seperti apa? Itu juga akan ada formula umumnya yang nantinya kalian perlu gunakan untuk mengevaluasi persamaan diferensial ya, yang bersifat homogen. Oke, itu nanti akan dibahas lebih lanjut ya untuk analitik sekali lagi di kuliah analisis matematika teknik kimia. Nah, ini sebagai contoh juga begitu ya, misalnya kita punya di sini Y aksen X sama dengan X per Y ya. Tadi kita dapatkan solusi umumnya adalah YX sama dengan X kuadrat plus C pangkat setengah ya. Dan kita di sini punya Y pada saat X sama dengan 1 sama dengan 4 ya. Jadi kita tinggal masukkan saja ya nilai dari ini ke persamaan sini gitu ya. Persamaan solusinya gitu. Maka kita punya di sini 4 sama dengan 1 kuadrat plus C dipangkatkan dengan setengah ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai dari konstanta integrasinya, sehingga setelah dapat kita akan mendapatkan sekali lagi di sini solusi khusus ya. Solusi khusus. Di mana nilai YX di sini sama dengan X kuadrat plus 15 yang tadinya yang diperoleh melalui evaluasi dari konstanta integrasi gitu ya, dipangkatkan dengan setengah. Oke. Nah, kemudian di sini masuk ya ke penyelesaian khusus. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahwa penyelesaian khusus dapat didefinisikan sebagai penyelesaian analitik umum dengan nilai konstanta-konstanta integrasi yang ditentukan oleh syarat atau kondisi persamaan diferensial. Ya. Jadi dalam prakteknya biasanya seringkali perlu diketahui atau diperoleh adalah penyelesaian khusus ya, karena kita perlu mendefinisikan konstanta integrasi yang dihasilkan dari proses integrasi dari persamaan diferensial tersebut ya. Oke, untuk menetapkan suatu penyelesaian khusus dibutuhkan satu syarat ya tadi ya, agar dapat ditentukan satu nilai konstanta integrasi C yang spesifik ya. Jadi sekali lagi tadi ada dua pendekatan ya, ada nilai awal dan nilai batas. Jadi pada slide ini akan dibahas terkait dengan nilai awal ya. Kita punya tadi contohnya dy per dx sama dengan 2y. Dan kita punya penyelesaian umum, itu adalah yx sama dengan c dikalikan e pangkat 2x ya. Dan kita punya di sini adalah informasi nilai awal ya. Ini nilai awal y pada saat x sama dengan 0 sama dengan 3. Ya, kita tinggal masukkan saja sekali lagi nilainya ke solusi umum yang sudah kita dapatkan ya. Maka kita dapatkan nilai dari C itu akan sama dengan 3 gitu ya. Karena 3 sama dengan C dikalikan dengan eksponensial 0 ya. Eksponensial pangkat 0 adalah sama dengan 1 ya. Maka kita memiliki nilai C itu adalah sama dengan 3 ya, konstanta integrasinya. Jadi oleh karena itu kita bisa mensubstitusikan nilai C sama dengan 3 ini ke persamaan umum ya. Sekali lagi ya. Jadi kita dapatkan di sini YX sama dengan 3 dikalikan eksponensial 2X ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya juga persamaan diferensial orde kedua ya misalnya ya. Tadi yang seperti contoh kita punya Y double aksen X sama dengan minus Y. Ini kita memiliki persamaan atau solusi umumnya adalah YX sama dengan C1 cosinus X ditambah C2 sinus X ya. Dan kita juga punya contoh yang kedua adalah tadi ya Y double aksen X sama dengan 5Y aksen minus 6Y ya. Maka di sini kita memiliki solusi umumnya adalah sebagai berikut ya. X sama dengan C1 eksponensial pangkat 3X tambah C2 eksponensial pangkat 2X. Ya. Nah, di sini kita akan memiliki lebih dari satu konstanta integrasi ya, atau memiliki dua konstanta integrasi. Jadi oleh karena itu, kalau misalnya kita mendapatkan dua konstanta integrasi, maka
dalam mengevaluasi konstanta integrasi C1 dan C2, kita memerlukan dua syarat begitu ya, atau dua nilai. Atau kita sebut di sini sebagai ya nilai awal atau nilai batas ya. Jadi di sini kita memiliki dua nilai ya, Y pada saat X sama dengan 0 itu sama dengan 0 ya. Kita ambil contoh yang kedua ya. Ini contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua, di mana tadi ya, Y double aksen X sama dengan 5, Y aksen minus 6Y. Dengan Y pada saat X sama dengan 0 sama dengan 0, dan Y aksen pada saat X sama dengan 0 sama dengan minus 1. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan di sini? Untuk mendapatkan penyelesaian khususnya, begitu ya. Kita sudah mendapatkan di sini adalah informasi persamaan solusi umumnya ya, di mana YX sama dengan C1 eksponensial 3X tambah C2 eksponensial 2X. Maka kita bisa mensubstitusikan nilai ini ya, Y pada saat X sama dengan 0 sama dengan 0 ke persamaan ini. Maka kita akan punya apa? Kita punya di sini Y pada saat X sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan C1 dikalikan dengan eksponensial 3 dikalikan 0 ditambah C2 eksponensial 2 dikali 0 ya. Maka di sini kita punya apa? 0 sama dengan C1 dikalikan dengan eksponensial 0, maka C1 ya. C2 dikalikan dengan eksponensial 2 kali 0 sama dengan C2 ya. Karena eksponensial 0 adalah sama dengan 1 ya. Maka kita punya C1 tambah C2 sama dengan 0. Atau C1 sama dengan minus C2. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, di sini kita punya juga syarat nilai lain begitu ya. Y aksen 0 sama dengan minus 1. Maka apa yang harus kita lakukan? Di sini kan merupakan turunan pertamanya begitu ya. Jadi dari solusi umum yang kita dapatkan, kita turunkan dulu untuk mendapatkan nilai Y aksen X ya. Jadi Y aksen X-nya berapa di sini? Coba diturunkan sekali. Ada yang bisa? Berapa hasilnya? Y aksen X dari persamaan ini? Turunan dari eksponensial 3X itu berapa? Ada yang bisa? Eksponensial 3X diturunkan jadi berapa? 3 eksponen 3X, Pak. Berarti di sini kita akan punya apa? 3C1 eksponensial 3X ya. Ditambah, ini juga sama ya, 2C2 eksponensial 2X. Ya. Nah, kita di sini sudah punya nih, Y aksen X-nya sama dengan ini. Nah, kita masukkan sekarang nilainya ya. Y aksen pada saat X sama dengan 0 sama dengan minus 1. Ya. Berarti di sini apa? Minus 1 ya, sama dengan 3 dikalikan dengan C1 dikalikan dengan eksponensial 3 dikali 0 ditambah 2C2 eksponensial 2 dikali 0 gitu ya. Maka di sini kita akan punya minus 1 sama dengan 3C1 tambah 2C2. Ya. Karena eksponensial 0 sekali lagi sama dengan 1 kan ya. Nah, berarti di sini kita punya dua persamaan linear begitu ya. Kita punya C1 tambah C2 sama dengan 0. Dan kita punya 3C1 tambah 2C2 sama dengan minus 1. Ya. Sekarang tinggal kita masukkan saja. Kita ubah aja di sini ya. C1-nya sama dengan minus C2. Ya. Jadi dengan memasukkan persamaan ini ke sini, ya, maka kita akan punya minus 1 sama dengan 3 dikalikan dengan minus C2 ditambah 2C2 gitu ya. Berarti di sini minus 3C2 ditambah 2C2 itu berapa? Minus C2. Maka C2-nya sama dengan 1. Betul ya? C2 sama dengan 1. Sebentar. C2 sama dengan
Minus 3 C2 tambah. Benar ya, C2-nya sama dengan 1 ya. C1-nya sama dengan minus 1 gitu ya. Ya, jadi nilai ini yang nantinya kita masukkan ya. C1 sama dengan minus 1 dan C2 sama dengan 1 ya ke dalam persamaan ini gitu. Ya. Sehingga nanti diperoleh solusi khususnya ya. Solusi khususnya adalah berapa, tinggal dimasukkan saja nilai C-nya gitu ya. C1-nya ke sini minus E pangkat 3X ditambah E pangkat 2X berarti ya. Eksponensial pangkat 2X. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Bisa dipahami. Nah, nanti sekali lagi ini detail, ini masih analitik begitu ya. Ini sebenarnya ranahnya Bu Aci begitu ya untuk menjelaskan lebih lanjut, tetapi saya hanya memberikan gambaran umumnya saja lah supaya kalian juga nanti paham perbedaan antara pendekatan analitik dan numerik ya. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sudah jelas, Pak. Terus ya. Oke. Oke, saya lanjut ya. Ini Pak. Oh, ini seperti masih sama ya, seperti yang tadi ya. Saya lanjutkan saja. Nah, untuk persamaan diferensial biasa berorde n ya, maka satu penyelesaian khusus ditetapkan oleh n buah syarat ya. Jadi eh, tergantung ordenya gitu ya. Kalau misalnya orde 2, maka dia butuh 2 buah syarat. Orde 3, maka butuh 3 buah syarat ya. Jadi kita lihat dari orde persamaan diferensialnya begitu ya. Karena nanti tergantung juga, akan bergantung terhadap jumlah konstanta integrasi yang dihasilkan begitu ya. Kalau satu konstanta integrasi yang dihasilkan berarti ya kita butuh satu syarat. Kalau misalnya 2 konstanta integrasi, 2 buah syarat. 3 konstanta integrasi, 3 buah syarat. Nah, itu tergantung dari orde persamaan diferensialnya. Kalau orde 1 menghasilkan 1 konstanta integrasi, orde 2 menghasilkan 2 konstanta integrasi dan seterusnya ya. Nah, sebagian besar persamaan diferensial biasa yang dijumpai dalam praktek tidak memiliki penyelesaian umum, begitu ya. Kalau tadi kan diberikan ya, nah biasanya nanti kalian diminta untuk mengevaluasi terlebih dahulu penyelesaian umumnya seperti apa, ya. Nah, makanya di sini terkadang kalau misalnya sistem persamaan diferensialnya itu cukup kompleks ya, sangat sulit untuk bisa diselesaikan secara analitik ya, karena kita harus mengevaluasi tadi penyelesaian umumnya seperti apa ya. Oleh karena itu di sini diberikan salah satu opsi pemodelan begitu ya. Jadi pemodelan untuk bisa mengaproksimasi atau mendekati nilai dari penyelesaian eksak atau yang didapatkan dari proses analitik ya. Jadi oleh karena itu di sini opsinya yaitu dengan menyelesaikan atau melakukan integrasi secara numerik ya. Oke, ini kembali lagi ke sebelum masuk ke numerik ya. Ini salah satu contoh untuk proses analitik ya. Jadi misalnya kita memiliki dy per dx sama dengan 5x tambah 10 begitu ya. Nah, kemudian kita diminta untuk didapatkan di sini persamaan atau solusi umumnya adalah yx sama dengan 5 per 2x kuadrat tambah 10x tambah 2 ya. Ini merupakan solusi umumnya ya. Nah, solusi khususnya seperti apa? Nah, yang diminta di sini misalnya apa? Sebentar. Ya, solusi khususnya adalah pada saat pada saat sorry, di sini solusi khusus adalah Y0 sama dengan 2 ya sepertinya ya. Jadi untuk mengevaluasi nilai dari nilai awal ya, nilai awal yang diperlukan karena di sini menghasilkan satu konstanta integrasi ya. Oh, ini untuk membuktikan sebenarnya ya. Di sini untuk membuktikan nilai dari C di sini ya. Ini sudah masuk sepertinya solusi khusus ya. Solusi khusus ya. Sebenarnya di sini adalah plus C begitu ya. Nah, di sini kita bisa peroleh sekali lagi ya nilai konstanta integrasinya dari nilai awal yang diberikan ya. Jadi Y0 sama dengan 2 di sini. Oke, ini masih berkutat dengan tadi ya, terkait dengan bagaimana cara kita mendapatkan solusi khusus ya dari persamaan diferensial yang kita evaluasi dengan mengevaluasi nilai konstanta integrasi. Ya. Nah, kemudian kita mengevaluasi juga begitu ya. Setelah kita dapatkan misalnya tadi C-nya sama dengan 2 begitu ya.
maka kita di sini mengevaluasi misalnya ya. Jadi Y pada saat X sama dengan 2 itu berapa ya? Berapakah nilai Y pada saat X sama dengan 2 gitu ya. Nah, di sini tinggal kita tinggal kita masukkan saja begitu ya dari solusi khusus yang kita dapatkan tadi ya. Ya tinggal masukkan saja berapakah nilai Y pada saat X sama dengan 2, ya kita masukkan X sama dengan 2-nya ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan nilai dari Y ya. Maka kita dapatkan di sini adalah sama dengan 32 ya. Oke, ini masih bisa diikuti ya seharusnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke ya tadi ya, bagaimana cara kita melakukan integrasi persamaan diferensial ya. Nah, di sini yang menjadi concern atau yang harus dipertimbangkan adalah pendekatan bagaimana cara kita melakukan proses integrasi ya. Kalau secara analitik tadi ya, dalam melakukan integrasi atau menyelesaikan persamaan diferensial ada 3 cara tadi ya, pemisahan variabel, faktor integrasi, atau exact method atau metode exact ya. Nah, di sini sebagai contoh kita punya persamaan diferensial di mana dy per dx sama dengan 2x plus 10 ya. Nah, di sini kita bisa lakukan proses integrasi begitu ya, di mana di sini juga diketahui nilai awalnya y pada saat x sama dengan 0 ya. Kita lakukan integrasi di sini langsung ya dengan melakukan pemisahan variabel. dy sama dengan 2x plus 10 dx ya. Maka kita dapatkan di sini y sama dengan integral dari 2x plus 10 dx ya. Kita punya y sama dengan x kuadrat plus 10x plus konstanta integrasi. Jadi jangan lupa ya, di sisi sebelah kanan itu pada saat proses integrasi akan dihasilkan konstanta integrasi ya. Ini selalu saya ingatkan karena biasanya pada saat ujian ya, terutama ujian analisis matematika teknik kimia ya, terutama karena ini menyelesaikannya dengan metode analitik ya. Dan kebetulan saya juga dosen di mata kuliah tersebut ya, jadi biasanya mahasiswa itu lupa gitu ya untuk menuliskan konstanta integrasi yang dihasilkan di sisi ruas kanan dari proses integrasi ya. Nah, ini jangan sampai lupa karena kita ini yang nantinya perlu kita evaluasi dengan pendekatan nilai awal ya. Nilai awalnya sekian gitu ya, kita masukkan maka nilai C-nya sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan solusi persamaan solusi khusus dari persamaan diferensialnya adalah sebagai berikut ya. Ini sudah merupakan solusi khusus karena sekali lagi sudah mengevaluasi nilai konstanta integrasi. Oke. Ya, di sini ya, tadi penyelesaian persamaan diferensial. Jadi intinya bagaimana cara kita melakukan transformasi dari yang sebelumnya itu adalah dy per dx sebagai fungsi dari x dan y gitu ya. Di sini kita transformasikan sebagai fungsi y gitu ya. Y merupakan sebagai fungsi x gitu ya. Jadi dy per dx yang sebelumnya fungsi x dan y, kita transformasikan untuk mendapatkan formula y sebagai fungsi x gitu ya. Kita dapatkan ya. Nah, ini sebagai salah satu contoh juga ya. Jadi setelah kita dapatkan hasil dari persamaan diferensialnya ya, kita bisa coba plotkan begitu ya hasil dari persamaan diferensial tersebut ya. Hasil dari penyelesaian persamaan diferensial tersebut kita plotkan grafik y terhadap x begitu ya. Maka kita dapatkan gambar kurang lebih seperti ini grafiknya ya. Nah, jika kita mendapatkan misalnya dy per dx sama dengan sin xy plus xy kuadrat minus 10 ya, maka kita dapatkan kurang lebih grafiknya seperti ini. Kita punya juga di sini sebagai nilai awal ya, kita evaluasi dulu ya nilai y sama dengan sebagai fungsi x-nya itu seperti apa ya. Nah, di sini yang sulit begitu ya, karena ya kita harus melakukan proses penurunan gitu ya, sinus gitu ya, atau mungkin nanti kalau yang lebih kompleks lagi ya lebih sulit, atau bahkan kita harus menyelesaikan nanti dengan faktor integrasi atau metode eksak, yaitu akan memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, tetapi dengan melakukan pendekatan secara numerik begitu ya, nah kita bisa langsung memplotkan nanti ya, memplotkan grafik dari penyelesaian persamaan diferensial ya, dengan menggunakan sinteks tertentu gitu ya. Jadi nanti akan ada sinteksnya khusus gitu ya di MATLAB atau di Octave begitu ya. MATLAB atau Octave itu akan ada suatu sinteks yang dipergunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial, sehingga kita bisa langsung mendapatkan korelasi y terhadap x begitu ya. Biasanya dalam bentuk grafik nantinya ya, digambarkan dalam bentuk grafik.
Oke, dalam persamaan diferensial yang sudah dibahas ya pada slide-slide sebelumnya, sekali lagi di sini akan ada dua pendekatan ya. Jadi dalam menyelesaikan atau terutama dalam mengevaluasi begitu ya, mengevaluasi persamaan diferensial tersebut ya, kita memiliki dua nilai ya, dua nilai atau dua syarat ya. Syarat atau nilai yang pertama tadi kita sebut sebagai nilai atau syarat awal ya. Jadi syarat atau nilai awal ini kita definisikan semua syarat diberikan pada satu nilai ya, variabel bebas. Jadi contohnya tadi ya, meskipun kita di sini memiliki dua informasi yang diketahui, tetapi selama nilai dari X-nya di sini adalah sama begitu ya. Ini kan nilai X-nya sama ya, pada saat X sama dengan 0, pada saat X sama dengan 0 gitu ya. Tetapi yang membedakan apa? Ya di sini nilai Y begitu ya. Y pada saat X sama dengan 0 sama dengan 2, yang sebelah kanan di sini adalah nilai dari turunan pertama dari Y, fungsi Y tersebut gitu ya. Y aksen 0 gitu ya. Jadi turunan pertama nilai Y pada saat X sama dengan 0 bernilai minus 1 ya. Nah, sekali lagi, kalau titiknya sama, gitu ya, titik lokasi pada variabel bebasnya itu sama, maka kita sebut dia sebagai nilai atau syarat awal. Ya. Nah, yang kedua, kita sebut nilai atau syarat batas. Di sini syarat-syarat diberikan pada lebih dari satu nilai lokasi variabel bebas. Ya. Jadi, nilai variabel bebasnya berbeda ya di sini ya. Jadi, Y pada saat X sama dengan 0 sama dengan 2, dan Y pada saat X sama dengan 3V per 2 sama dengan 1, gitu ya. Nah, di sini yang berbeda begitu ya. Nah, kedua nilai syarat awal dan syarat batas ini bisa kita gunakan dalam mengevaluasi gitu ya, persamaan diferensial. Nah, ini tergantung sekali lagi ordenya ya. Jadi apakah dia orde 1, orde 2, orde 3 begitu ya. Nah, itu akan berkorelasi terhadap seberapa banyak informasi, nilai atau syarat yang harus diberikan begitu ya. Jadi dia korelasinya linear gitu ya, sama begitu ya. Jadi kalau ordenya 1 tadi butuh 1 nilai atau syarat ya. Ordenya 2 kita butuh 2 nilai atau syarat ya. Bisa itu awal atau batas ya. Ya tergantung untuk keperluan nantinya ya, atau tergantung informasi yang diberikan. Oke, nah kemudian di sini sebagai contoh ya, penyelesaian kedua contoh ini sama. Kita punya misalnya YX sama dengan 2 cos X minus sin X ya. Dengan substitusi syarat ke dalam penyelesaian analitik umum ya. Tapi akan tetapi tata cara penyelesaian integrasi numerik masalah bernilai awal dan bernilai batas ini sangat berbeda ya. Jadi kalau misalnya di konsep analitik mau kita memasukkan syarat awal atau syarat batas itu tidak masalah begitu ya. Tetapi kalau di konsep numerik ini akan ada perbedaan ya pada saat kita mensubstitusikan atau mempertimbangkan begitu ya nilai awal dan nilai batas, ini tata penyelesaian atau integrasi numerik itu berbeda ya. Kalau di analitik tadi ya kita tinggal mensubstitusikan saja nilai-nilai informasi nilai syarat yang diketahui ke dalam penyelesaian umumnya gitu ya untuk mengevaluasi tadi konstanta integrasinya ya. Tapi untuk numerik ini akan ada sedikit perbedaan. Oke, nah kemudian kita masuk ke kriteria metode numerik yang baik. Ya. Jadi sekali lagi metode numerik ini adalah metode aproksimasi atau metode penghampiran begitu ya. Jadi di sini kita sebut sebagai aproksimasi gitu ya. Jadi kita menghampiri gitu ya. Biasanya ini penghampiran. Menghampiri itu jadi sebisa mungkin jawabannya itu adalah mendekati analitik gitu ya. Jadi ini harapannya jawaban akhir ya, jawaban akhirnya itu mendekati jawaban analitik gitu ya. Karena kalau analitik sekali lagi dia bersifat eksak ya. Kalau eksak berarti ya nilainya itu 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya numerik tadi ya kita menghampiri supaya dia tuh nilainya sama atau mendekati nilai eksak ya. Kalau sama itu ya mungkin terjadi kalau misalnya kita melakukan iterasi begitu ya, karena metode numerik itu biasanya kita melakukan iterasi atau pengulangan perhitungan sampai jawabannya itu nanti mendekati nilai eksak. Seberapa dekat dengan nilai eksak, nah itu tergantung dari apa. Nah, ini kembali lagi ya ke penjelasan pada saat kita menyelesaikan permasalahan terkait dengan persamaan nonlinear ya. Jadi nanti ada yang dinamakan toleransi ya, seperti biasa ya, ada toleransi nilai X, ada toleransi fungsi, atau seberapa banyak metode iterasi atau jumlah iterasi yang akan kita gunakan ya.
untuk bisa mendapatkan jawaban akhir dari pendekatan numerik. Ya. Nah, kriterianya apa saja metode numerik yang baik ya? Nah, di sini ya, menghasilkan jawaban tunggal, menghasilkan hampiran yang teliti, ya, dan juga implementasinya mudah. Ya, jadi 3 kriteria ini yang diharapkan atau yang bisa diklasifikasikan untuk suatu metode numerik yang bisa diklasifikasikan sebagai metode yang baik. Ya. Nah, dalam menyelesaikan persamaan diferensial biasa bernilai atau syarat awal, ya, ini ada 3 sekali lagi ya, yang bisa kita gunakan. Jadi ada metode Euler, ada metode Hume, dan ada metode Runge-Kutta ya. Biasanya ini kita sebut ya metode Euler ini sebagai orde pertama, metode Hume ini orde kedua, dan metode Runge-Kutta ini orde keempat ya. Maksudnya orde di sini adalah terkait dengan ketelitian dalam perhitungannya begitu ya. Jadi semakin tinggi ordenya, semakin kompleks perhitungannya, semakin mendekati jawaban aslinya atau jawaban pendekatan eksak atau analitik begitu ya. Jadi orde di sini perlu dibedakan dengan orde persamaan diferensial ya. Orde di sini hanya menunjukkan sekali lagi adalah tingkat kompleksitas perhitungannya ya. Jadi semakin tinggi orde, semakin kompleks perhitungannya, semakin mendekati nilai eksak atau pendekatan analitik. Oke, nah ini untuk metode Euler ya. Jadi metode Euler di sini kita basisnya adalah dari turunan fungsi ya. Jadi kita punya di sini turunan fungsinya y aksen x ya. Y aksen x di sini adalah dy per dx ya. Nah biasanya dy per dx ini kita hampiri dengan pendekatan seperti ini ya. Yn plus 1 minus yn dibagi xn plus 1 minus xn. Ya. Jadi nilai y pada iterasi biasanya n plus 1 dikurangi y pada iterasi ke n dibagi dengan x pada iterasi n plus 1 dikurangi x pada iterasi ke n. Ya. Nah, untuk perhitungan selanjutnya adalah dengan basis tadi ya, persamaan diferensial ini, y aksen x itu adalah kita dapatkan nanti sebagai fungsi dari xy, begitu ya. Nah, di sini kita dapatkan pendekatannya adalah sebagai berikut ya. Untuk bisa menghitung yn plus 1 gitu ya. Karena kan sekali lagi di sini untuk setiap metode kita lakukan iterasi begitu ya. Untuk mendapatkan yn plus 1, formulanya untuk metode Euler adalah sebagai berikut ya. Yn ditambah h dikalikan fungsi x, y-nya gitu ya. Ya, fungsi x, y di sini ya tadi ya kita punya nilai dy per dx-nya sebagai suatu fungsi x dan y ya. Nah, di mana nilai h di sini adalah merupakan langkah integrasi ya. Jadi langkah integrasi itu adalah selisih antara nilai x pada iterasi ke n plus 1 dan x pada iterasi ke n ya. Jadi kita sebut nilai h di sini adalah besaran dari langkah integrasi ya. Nah, di sini kita memiliki ilustrasi gambarnya begitu ya. Jadi kita memiliki suatu solution curve gitu ya. Jadi solution curve itu adalah kurva solusi secara analitiknya ya. Nah, di sini kita punya slope gitu ya. Slope dari fx 0, y 0 atau kita dapatkan sebagai tangan line ya. Nah, di sini sebagai dari pendekatan Euler bisa kita simpulkan bahwa untuk bisa mendapatkan nilai error yang semakin kecil begitu ya. Karena di sini kan pasti akan ada error ya. Kita bandingkan nilai dari pendekatan Euler dan juga solution curve gitu ya. Kita masih memiliki error gitu ya. Jadi errornya ini bisa kita minimasi bagaimana caranya gitu ya, dengan membuat langkah integrasi yang sekecil mungkin begitu ya ini ya. Jadi semakin kecil langkah integrasinya akan semakin akurat begitu ya, akan semakin akurat hasil akhir yang akan diperoleh. Tetapi konsekuensinya apa kalau langkah integrasi kecil? Ya semakin banyak perhitungan yang diperlukan begitu ya, semakin banyak iterasi yang diperlukan untuk mencapai suatu nilai X1-nya begitu ya. Jadi misalnya kita punya X0 sampai X1 di sini, tapi kita coba untuk kecilkan langkah integrasinya ya, nilai dari H-nya, maka ya dia akan semakin banyak iterasi yang diperlukan. Ya. Jadi dalam hal ini kita bisa simpulkan bahwa metode Euler memenuhi kriteria yang kedua. Apa itu kriteria yang kedua? Balik lagi ke sini ya, menghasilkan hampiran yang teliti begitu ya. Tetapi implementasinya tidak mudah gitu ya, karena proses integrasinya tadi yang
cukup panjang tergantung pada langkah integrasi yang kita tetapkan. Ya. Oke ya, di sini adalah Euler's formula. Kita di sini punya Euler's formula ya, metode Euler kemudian menghasilkan perbedaan atau galat atau error begitu ya. Jadi Euler's formula itu kita dapatkan yang kotak-kotak yang diarsir ini ya. Kita punya nilai fx, y di sini ya. Kita punya fx, y, kemudian kita memiliki di sini adalah nilai error ya. Jadi nilai error, apakah nilai error di sini dapat diabaikan gitu ya? Karena kan di sini errornya cukup signifikan ya. Jadi sini errornya cukup signifikan. Nah, sedangkan Euler's formula dia ya mencakupnya di gambar di sini ya. Di gambar kotak di sini yang diarsir ya. Nah, errornya ini dapat diabaikan atau tidak? Ya jangan diabaikan begitu ya. Kalau misalnya diabaikan, berarti ya perhitungannya akan semakin jauh dengan pendekatan eksak ya. Jadi oleh karena itu tadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat langkah integrasinya yang semakin kecil ya. Nah, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh gambarannya, ini mohon maaf coretan-coretannya belum saya sempat hapus begitu ya. Jadi sebagai gambarannya di sini kita misalnya punya nilai dy per dx sama dengan 5x plus 10 ya. dy per dx sama dengan 5x plus 10. Di mana kita memiliki nilai awal di sini adalah y pada saat x sama dengan 0 sama dengan 2 ya. Nah, di sini diminta berapa nilai y pada saat x sama dengan 2 ya. Jadi kita punya di sini y pada saat x sama dengan 0 itu sama dengan 2. Yang ditanya adalah berapa nilai y pada saat x sama dengan 2. Nah, di sini pendekatan yang bisa kita dapatkan adalah dengan menggunakan pendekatan Euler atau analitik tadi ya, dengan membandingkan kedua hal tersebut. Ya, tetapi kita akan fokus sekarang dengan menyelesaikan dengan persamaan Euler. Nah, bagaimana formula rumusannya tadi ya? Formula rumusannya jangan sampai lupa begitu ya. Di mana nilai yn plus 1 itu sama dengan yn tambah h dikalikan fungsi xy. Ya, ini sekali lagi adalah formula umum untuk metode Euler. Ya. Nah, di sini yang perlu kita tetapkan adalah nilai dari h-nya, gitu ya. Jadi h-nya misalnya kita tetapkan di sini adalah langkah integrasinya 0,5. Ya. Jadi berapa iterasi yang perlu kita perlukan di sini, begitu ya, untuk bisa mencapai y pada saat x sama dengan 2 dari nilai awal yang sudah ditetapkan ya. Di sini nilai awalnya adalah y pada saat x sama dengan 0 sama dengan 2. Kalau langkah integrasinya 0,5 berarti kita perlu berapa perhitungan? 4 ya. Jadi pada saat x sama dengan 0,5, pada saat x sama dengan 1, x sama dengan 1,5 dan x sama dengan 2 ya. Jadi kita di sini memiliki 4 langkah perhitungan ya. Nah, bagaimana caranya kita mengevaluasi setiap langkahnya ya? Ya, ini tinggal kita masukkan saja ke dalam formulanya begitu ya. Jadi kita punya tadi formulanya apa? Yn plus 1 sama dengan yn tambah h dikalikan dengan fungsi x, y ya. Maka kita punya di sini adalah yn plus 1 sama dengan yn ditambah h-nya tadi sudah kita tetapkan ya 0,5 ya dikalikan dengan fungsi dari x, y-nya ya. Fungsi dari x, y-nya apa tadi? Ini adalah nilai dari dy per dx ya. Nilai dari turunan pertama fungsinya ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Y aksen x sama dengan fx, y. Atau y aksen x ini adalah sama dengan dy per dx gitu ya. Ya. Jadi kita masukkan nilai dy per dx-nya. Berapa nilai dy per dx-nya yang di soal tadi yang di atas ya? Sama dengan 5x plus 10 ya. Sehingga kita memiliki formula umumnya untuk kasus ini adalah sebagai berikut ya. Kita punya yn plus 1 sama dengan yn ditambah 0,5 ini sebagai langkah integrasi dikalikan dengan 5xn plus 10. Ya. Nah, untuk langkah yang pertama pada saat y sama dengan 0,5 ya. Sekali lagi karena kita memiliki langkah integrasinya 0,5 ya, maka kita evaluasi y pada saat x sama dengan 0,5 begitu ya. Sebentar. Maaf. Ini y pada saat langkah integrasi yang pertama ya. Y 0,5 di sini adalah karena langkah integrasinya 0,5 ya.
maka kita di sini memiliki Y0 ditambah 0,5 dikalikan dengan 5X0 ditambah 10 ya. Nah, berapa nilai Y0 dan X0 di sini? Itu adalah nilai awal yang kita peroleh gitu ya. Nilai awalnya berapa tadi? Ya ini ya, Y pada saat X sama dengan 0 sama dengan 2 begitu ya. Maka kita gunakan nilai tersebut sebagai nilai awal untuk dimasukkan ke formula Euler ya. Maka Y0 di sini sama dengan 0,5 Y0 di sini sama dengan 2 begitu ya. Y-nya ya, karena Y0 sama dengan 2 ditambah 0,5 tadi sebagai H, ini sebagai Y0 ya. Y0-nya 2, H-nya 0,5, kemudian X0-nya sama dengan 0 gitu ya. Ditambah 10 sama dengan ya ini tinggal dikalkulasi ya, 2 ditambah 0,5 dikalikan dengan 10 itu sama dengan betul ya 7 ya. 0,5 dikalikan dengan 10 itu sama dengan 5 ya. 5 tambah 2 sama dengan 7 ya. Nah, kemudian nilai ini yang nantinya kita gunakan sebagai nilai apa? Y1 dan X1-nya begitu ya. Jadi ini sebagai Y1 gitu ya. Y1-nya sama dengan 7, X1-nya berapa? X1-nya sama dengan 0,5 begitu ya. Jadi karena di sini adalah nilai Y1 pada saat integrasi langkah integrasi yang pertama ya, mencapai 0,5 nilai X1-nya begitu ya. Maka Y1-nya sama dengan 7 didapatkan dari langkah integrasi yang pertama ya. X1-nya sama dengan 0,5 ya. Nah, nilai ini yang dimasukkan nanti ke dalam X1 dan Y1 untuk integrasi yang kedua. Untuk iterasi yang kedua ya. Untuk mendapatkan nilai Y2 ya pada saat X sama dengan 1 gitu ya, sama dengan nilai Y1-nya 7 ya, tambah 0,5 dikalikan 5 dikali nilai dari X1-nya ini ya. Nilai X1-nya tadi sama dengan 0,5 ya, ditambah 10, 13,25 ya. Dan seterusnya sampai kita bisa mengevaluasi nilai Y pada saat X sama dengan 2 begitu ya. Di sini ya. Itu sama dengan nanti kita dapatkan 29,5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Saya izin 1 menit dulu ya. 1 menit ada urusan sebentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu atau sudah dimengerti, sudah paham step-stepnya untuk Euler ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, sekarang PR-nya adalah bukan PR ya. Yang perlu kita pertanyakan adalah bagaimana kita bandingkan dengan solusi analitik begitu ya. Nah, kita sekarang dapatkan nih persamaan khususnya dari metode analitik adalah sebagai berikut ya. Kita punya YX sama dengan 5/2 X kuadrat ditambah 10X ditambah 2 ya. Ini adalah solusi analitiknya. Nah, bagaimana hasil pada saat kita memasukkan nilai X sama dengan 2 untuk mengevaluasi nilai Y gitu ya. Nah, kita dapatkan di sini untuk solusi khusus pendekatan analitik adalah hasilnya berapa? 32 begitu ya. 5/2 kali 2 kuadrat tambah 10 kali 2 ditambah 2 ya. Hasilnya 32. Nah, sedangkan dengan menggunakan metode Euler tadi berapa hasilnya? 29,5 ya. Nah, di sini ada galat ya sebesar 2,5 gitu.
Jadi masih ada error Galat dari metode analitik dibandingkan dengan metode analitik itu sebesar 2,5. Nah, bagaimana cara kita meminimalisir error ini, gitu ya? Gimana caranya ya? Tadi caranya adalah nanti kalian bisa mencoba ya. Misalnya nilai integrasi, langkah integrasinya kita perkecil menjadi 0,2 misalnya begitu ya. Kalau 0,2 berarti ada berapa step yang kita perlukan? Ada yang bisa jawab? Berapa step untuk mencapai nilai Y sama dengan Y pada saat X sama dengan 2? 10, Pak. 10 ya, betul ya. Jadi Y pada saat X sama dengan 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2, 1,4 sampai 2. Maka akan ada 10 step gitu ya untuk bisa mencapai nilai X sama dengan 2 dengan menggunakan langkah integrasi 0,2 ya. Nah, nanti dicoba begitu ya. 10 step tersebut kita lakukan. Ini sebenarnya bisa kita gunakan Excel lah gitu ya supaya supaya kalian bisa mendrag langsung ya supaya cepat begitu ya. Karena kan kita melakukan metode numerik ya. Jadi kita harus memanfaatkan piranti lunak yang bisa membantu perhitungan ya. Jadi biasanya saya buatkan Excel seperti ini ya. Ada nilai H, ada nilai XN-nya, YN-nya, ada nilai FX, Y-nya, ada nilai YN plus 1-nya begitu ya. Nah, nanti ini tinggal menggunakan formula-formula saja, begitu ya. Formula-formula, terutama nilai YN plus 1-nya, kita gunakan formula ini, begitu ya, yang umum. Kita masukkan nilai H, nilai YN-nya, begitu ya, nilai dari XN-nya, dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa dapatkan langkah-langkah integrasi, hasil-hasil dari perhitungan untuk setiap langkah integrasi. Ya. Oke. Nah, ini contoh lainnya begitu ya. Contoh lainnya jika kita punya contoh sebagai berikut ya. Y aksen X sama dengan Y minus 2 sin X ya. Dan kita punya Y0 sama dengan 1 di sini. Kita diminta untuk bisa mengevaluasi berapa ini. Y. Nah, kita diminta misalnya Y pada saat X sama dengan 1 gitu ya, yang diminta di sini ya. Y pada saat X sama dengan 1 ya. 1,5 ya. Ya, sekali lagi ini kita perlu membandingkan nanti dengan penyelesaian analitik untuk melihat seberapa jauh sih sebenarnya ya, seberapa besar galat error yang dihasilkan gitu ya. Ini sebagai contoh penyelesaian analitiknya untuk permasalahan ini adalah Y sama dengan sin X tambah cos X ya. Nah, kita dalam hal ini perlu sekali lagi menentukan ya. Mungkin saya tuliskan di sini step-stepnya begitu ya. Jadi step yang pertama, kita perlu menentukan sekali lagi langkah integrasi ya. Langkah integrasinya perlu kita tentukan dulu ya. Mau seberapa banyak, seberapa kecil begitu ya untuk tadi meminimalisir error ya. Kemudian langkah yang keduanya apa? Langkah yang keduanya adalah ya gunakan formula Euler begitu ya. Gunakan formula Euler untuk evaluasi nilai dari YN plus 1-nya begitu ya. Nah, ini untuk setiap step ya. Ya, ini lakukan hingga nanti mencapai apa? Mencapai eh, nilai X yang ditanyakan begitu ya. Nah, dalam hal ini kita perlu bandingkan dengan pendekatan analitik ya. Jadi 3 step ini ya, bandingkan dengan analitik. Nah, sebenarnya opsi yang ketiga ini opsional ya. Jadi opsional kalau misalnya memang ini diberikan ya, misalnya solusi dari persamaan diferensial dengan menggunakan metode analitiknya misalnya sekian gitu ya. Nah, nanti kita kalau misalnya diketahui solusi khususnya ya kita langsung tinggal mensubstitusikan saja begitu ya nilai dari X-nya untuk mendapatkan nilai Y yang diminta ya seperti contohnya yang di sini begitu ya. Jadi ketika kita sudah bandingkan galat errornya berapa begitu ya. Nah, untuk meminimalisir galat error tadi sekali lagi kita perkecil lagi langkah integrasinya gitu ya. Tapi konsekuensinya tadi ya, iterasi yang dilakukan akan semakin banyak. Oke, ya.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh lain, begitu ya. Ini contoh lainnya, kita punya misalnya di sini nilai dy per dx sama dengan x plus 2y, ya. Terus di sini kita punya nilai y pada saat x sama dengan 0 sama dengan 0, ya. Kita diminta memperkirakan y pada saat x sama dengan 0,4 menggunakan metode Euler dengan h sama dengan 0,1, ya. Berarti ada berapa step di sini yang diperlukan? Berapa step? 4, Pak. 4 ya, dari 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4 ya. Nah, sekali lagi nilai X 0 dan Y 0 ini tergantung dari kondisi awal yang diberikan begitu ya. Nilai X 0 dan Y 0 itu dari sini ya. Jadi Y pada saat X sama dengan 0 sama dengan 0, maka nilai X 0-nya sama dengan 0, nilai Y 0-nya sama dengan 0 ya. Nah, biasanya kita buat tabulasi seperti ini supaya lebih mudah begitu ya. Jadi kita punya xn plus 1, kita punya xn begitu ya, punya yn, fxn, yn, dan yn plus 1. Ya. Nah, di sini didapatkan nilai dari y pada saat nilai x-nya sama dengan 0,4, begitu ya, itu sama dengan 0,0684. Ya. Nah, metode Euler ini memenuhi kriteria nomor 1 dan nomor 3 sebenarnya begitu ya. Jadi nomor 1 itu adalah terkait dengan, nomor 3 itu adalah implementasi yang cukup mudah. Nomor 1 itu adalah apa tadi? Kita coba kembali lagi ya ke slide sebelumnya ya. Nomor 1 itu adalah jawabannya tunggal, nah tetapi hampirannya ini adalah masih belum teliti sebenarnya begitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba untuk ilustrasikan di sini nih ya, saya coba sudah ilustrasikan dengan pendekatan solusi analitik ya. Nah, kita bisa melihat di sini semakin besar nilai X akan semakin tinggi galat atau errornya begitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat dari slope-nya juga ya. Jadi slope-nya ini terlihat cukup eksponensial begitu ya, ke atas naiknya tuh ya. Jadi semakin tinggi nilai X yang ditanyakan, misalnya ditanyakan Y pada saat X sama dengan 1 misalnya ya. Ini errornya akan semakin tinggi. Kita bisa lihat di sini ya. Pada saat Y sama dengan 0, X sama dengan 0, ini mungkin tidak ada error ya. Pada saat 0,1 ini sudah ada error sedikit. 0,2 ini mulai meningkat. 0,3 ini mulai meningkat signifikan ya. 0,4 apalagi ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk bisa meminimalisir ya? Nah, kita coba nanti gitu ya, dengan menggunakan nilai langkah integrasi misalnya 0,01 misalnya ya. Nah, kalau 0,01 berarti berapa perhitungan yang diperlukan? Ya cukup banyak ya. Berarti ya 40 kali gitu ya, 40 step begitu ya yang diperlukan untuk bisa mendapatkan nilai Y sama dengan X sama dengan 0,4 begitu. Tapi konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya dia akan semakin kecil galat atau error yang dihasilkan. Ya. Oke, nah di sini sebagai contoh saja begitu ya, kita punya computed solution curve dan exact solution curve seperti yang saya jelaskan tadi ya. Intinya yang ingin ditekankan sekali lagi di sini adalah untuk mendapatkan hasil pendekatan numerik agar dapat menghampiri ya sedekat mungkin pendekatan analitik ya kita memerlukan langkah integrasi yang cukup kecil. Oke, untuk Euler methods ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita masuk ke metode Hyun dan Runge-Kutta. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya anggap semuanya mengerti dan bisa mengikuti ya. Saya lanjutkan sekarang ke metode Hyun ya. Jadi metode Hyun ini, sebentar. Ini harusnya Hyun bukan Runge-Kutta ya. Hyun. Ya. Oke, formulanya adalah ini sedikit lebih kompleks ya. Ini masih sedikit lebih kompleks. Nanti Runge-Kutta lebih kompleks lagi gitu ya.
Jadi untuk Hyun di sini, untuk mengevaluasi nilai Y pada saat Xn plus 1, begitu, itu akan sama dengan Y Xn ditambah H dikalikan C1 kali K1 ditambah C2 kali K2. Nah, di mana nilai K1 dan K2 di sini adalah sebagai berikut ya. Kalau K1 ini sama ya dengan Euler ya, di mana dia sebagai fungsi fx, y ya. Nah, sementara nilai K2 di sini adalah fx tambah AH di koma YN tambah BH kali K1 ya. Ya, ini terlihat pusing begitu ya, tetapi kita coba untuk metode Hyun ini ya. Jadi di mana parameter A, B, C1 dan C2 dipilih agar formula cocok dengan ekspansi deret Taylor. Jadi sebenarnya ini dari Taylor series expansions ya, sampai dengan suku yang melibatkan faktor H kuadrat. Ya. Nah, sehingga metode Hyun ini gitu ya, metode Hyun bisa kita simplifikasi sebagai berikut ya. Di mana nilai dari Y pada saat Xn plus 1 sama dengan YXN ditambah setengah dikalikan H dikali K1 tambah K2. Ya. Oke ya. Di mana nilai K1-nya sama dengan fx, y ya. K2-nya adalah fx tambah h, y tambah h kali K1. Ya. Bayang ya, jadi X tambah H di sini sekali lagi sebagai langkah integrasi ya. Jadi H di sini adalah sebagai langkah integrasinya, koma Y tambah H kali K1. Ya. K1-nya yang mana? K1-nya yang di sini, begitu ya. K1-nya kan sama dengan Fx, Y. Ya. Jadi kita mengevaluasi nanti fungsinya tersebut sebagai fungsi dari X, Y, tetapi yang kita modifikasi ya pada K2 di sini ya, di mana nilai X-nya itu adalah Xn tambah H, nilai Y-nya itu adalah Yn tambah H kali K1. Gitu. Ya. Oke, kita coba masuk ke soal supaya mudah ya. Oke, di sini kita punya dy per dx ya, sama dengan 100 tambah Y dibagi dengan 5x ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita punya nilai dari Y aksen pada saat X sama dengan 0,5 sama dengan 20. Ya. Dan di sini kita punya langkah integrasinya 0,5. Ya. Yang ditanyakan adalah Y pada saat X sama dengan 2,5 ya, yang ditanyakan ya. Nah, di sini kita gunakan metode Hyun ya, di mana nilai Xn-nya itu adalah yang pertama 0,5, begitu ya. Yn-nya itu adalah sama dengan 20 ya. Seperti yang diketahui di dalam soal sini ya, sebagai langkah awalnya ya. Di sini kan Y aksen X sama dengan 0,5 itu sama dengan 20. Maka nilai Xn-nya 0,5, nilai Yn-nya sama dengan 20. Ini merupakan sekali lagi adalah kondisi awal ya. Nah, maka di sini kita punya dengan menggunakan formulasi tadi ya, Y sama dengan YXN plus 1 sama dengan YXN tambah setengah kali H kali K1 tambah K2 ya. Kita evaluasi terlebih dahulu nilai K1 dan K2-nya ya. Jadi K1-nya adalah apa di sini? K1-nya adalah sama dengan Fxn, Yn ya. Sekali lagi ya, K1-nya berdasarkan rumus yang Hyun itu adalah Fxn, Yn ya. Maka di sini adalah K1 sama dengan F 0,5, 20. Ya, sekali lagi nilai Xn, Yn-nya dari kondisi awal ya, basisnya itu ada ya. X-nya 0,5, Y-nya 20. Nah, kita langsung masukkan saja nilai X dan Y 0,5 dan 20 ini ke persamaan dy per dx-nya begitu ya. Karena nilai fx, y tadi sama dengan nilai dy per dx ya. Jadi langsung saja masukkan nilai 0,5 dan 20 ke persamaan ini. Kita punya 100 tambah 20 dibagi 5 kali 0,5 ya. Maka kita dapatkan nilai K1-nya sama dengan 48 ya. Ini merupakan nilai K1 ya. K1-nya sama dengan 48. Oke, kemudian kita evaluasi nilai K2 ya. K2-nya bagaimana? K2-nya adalah Fxn tambah H, Yn tambah H kali K1. Ya.
XN tambahannya seperti apa? Tadi kan XN-nya 0,5 ya. 0,5 ditambah H. H-nya berapa langkah integrasi yang ditetapkan? 0,5 juga, begitu ya. Maka nilai XN tambah H di sini sama dengan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian yang keduanya di sini untuk mengevaluasi nilai Y-nya gitu ya. Ini kan sebagai nilai X ya. Ini sebagai nilai X, ini sebagai nilai Y, begitu ya. Untuk Y-nya adalah sama dengan YN tambah H kali K1. Ya. YN-nya berapa? YN-nya sama dengan 20 tadi ya. YN-nya 20, ditambah H-nya adalah 0,5, K1-nya berapa? K1-nya sama dengan tadi yang sudah kita evaluasi, 48 ya di sini ya. Nilai K1-nya kan ya. Jadi 20 tambah 0,5 kali 48. Itu sama dengan 44. Ya. Maka di sini nilai dari fungsinya begitu ya. Jadi di sini kan tadi f xn tambah h, yn tambah hk1. Maka dia fungsi pada saat nilai x-nya sama dengan 1, nilai y-nya sama dengan 44. Ya. Nah, kita masukkan angka ini ke dalam persamaan diferensialnya, ya, ke dalam dy per dx-nya. Ya. Jadi balik lagi ke sini gitu. Untuk mendapatkan nilai K2. Jadi K2 itu sama dengan F1,44. Ya, jadi kita masukkan nilai X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 44. Maka kita dapatkan di sini 100 ditambah Y, Y-nya sama dengan 44, dibagi 5 dikali X, 5 kali 1. Ya. Maka K2-nya 28,8. Oke. Kita sudah dapatkan ya nilai K1 dan nilai K2-nya. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan untuk mendapatkan nilai Y pada saat XN plus 1. Begitu ya. Jadi kita masukkan nilainya adalah berapa? Maka di sini Y pada saat nilai Y1 ya. Y1 sama dengan 20. 20 itu kan YXN-nya ya. Sekali lagi ya, Y pada saat YN atau pada saat kondisi awal ya. YN 20 ditambah setengah ya, ini kan rumusnya YXN tambah setengah kali H dikali K1 tambah K2 ya. 20 tambah setengah kali H-nya 0,5, K1-nya berapa? K1 yang sudah tadi kita evaluasi ya, K1-nya 48, K2-nya 28,8. Ya. Maka kita dapatkan nilai dari Y1 itu sama dengan 39,2. Ya. Bisa dipahami step-stepnya? Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung? Jadi kita dapatkan di sini Y 0,5-nya tadi sama dengan 20 ya, sebagai kondisi awal. Y1-nya sama dengan 39,2. Nah, di sini yang ditanya adalah Y pada saat X sama dengan 2,5. Ya. Nah, sekarang coba dulu ya, saya beri waktu 10 menit mungkin ya, untuk coba mengevaluasi nilai Y pada saat 1,5 ya. Coba kalian buktikan apakah perhitungan saya ini betul atau tidak ya. Saya dapatkan 51,26. Coba. Jadi kalian gunakan nilai X dan Y-nya adalah, X-nya berapa di sini? Berarti X-nya 1, Y-nya 39,2. Begitu ya. Sebagai pengganti yang sebelumnya pada step sebelumnya kan kita gunakan 0,5 dan 20 ya. Tapi sekarang kalian gunakan nilainya adalah 1 dan 39,2. Coba kalian kerjakan step-stepnya mengikuti langkah-langkah yang sudah saya tadi jelaskan ya. Jadi langkahnya adalah untuk langkah Yun ya, saya coba tuliskan. Langkah yang pertama, sekali lagi di sini kita tentukan nilai awal ya. Jadi kondisi awal tadi ya, untuk step awal nilai awalnya berapa begitu ya. Kemudian langkah yang kedua tentukan langkah integrasi ya. Step yang ketiga tentukan nilai dari K1 dan K2 ya. Step yang keempat tentukan nilai dari Y XN plus 1 ya. Setelah itu ya kita balik lagi kembali lagi ke step 2 hingga nanti mendapatkan nilai Y yang ditanyakan pada X sama dengan berapa begitu ya.
Oke, silahkan dicoba untuk sekali lagi Y pada saat X sama dengan 1,5 ya. Berapa nilai dari Y-nya? Saya kasih waktu 10 menit ya untuk bisa mengevaluasi nilai tersebut sampai pukul 8.45 ya. Oke, sudah ada yang dapat Sudah, Pak. berapa? Iya, Pak, sama Sama ya. 51,28, Pak. Oke, kalau K1-nya boleh ditulis disebutkan berapa? K1-nya itu sama dengan 27,84, Pak. 27,84 ya. K2-nya K2-nya itu 20,48, Pak. 48. Oke, sip. Terima kasih konfirmasinya ya. Nah, nanti mungkin sebagai ini ya, sebagai saya jadikan sebagai latihan saja nanti ya. Silakan nanti dikerjakan sampai Y sama dengan Y pada saat X sama dengan 2,5 ya. Nanti silakan dilanjutkan saja di rumah begitu ya untuk penyelesaiannya seperti apa ya dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Jadi intinya pada Y X sama dengan 2, kalian gunakan nilai X sama dengan 1,5 dan Y 51,26 atau 28 tadi ya yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Nanti sama halnya juga pada saat mengevaluasi nilai Y pada saat X sama dengan 2,5 ya, seperti itu. Baik, untuk metode Hyun ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga semuanya sudah bisa mengikuti ya dan paham ya langkah-langkahnya seperti apa. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke metode terakhir ya. Ini masih ada sekitar 13 menit lagi waktunya. Yang terakhir ini adalah yang paling kompleks ya, metode Runggekuta, karena dia menggunakan orde keempat. Jadi orde keempat di sini akan ada nilai K-nya itu sampai 4 yang dievaluasi ya. Sebelumnya K-nya itu kan hanya K1 dan K2 di metode Hyun ya. Kalau sekarang sampai K4 ya, K1, K2, K3, dan K4 ya. Nah, formula umumnya adalah sebagai berikut kalau untuk Runggekuta ya. Jadi Y xn plus 1 sama dengan Y xn ditambah H kali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4 per 6 ya. Nah, di mana nilai K1, K2, K3, K4 dievaluasi dengan menggunakan formula berikut ya. K1-nya sama ya fxn, yn. K2-nya sama dengan fxn tambah setengah H, yn tambah setengah H kali K1. Ini masih sama juga dengan sedikit berbeda ya fxn, ya agak sedikit berbeda dengan yang di Hyun ya. Jadi yang sama hanya nilai K1-nya ya. K2-nya berbeda fxn, setengah H tambah yn tambah setengah H kali K1. K3-nya setengah H X tambah setengah H, Y tambah setengah H kali K2 gitu ya. Yang sebelumnya kali K1 ini dikali K2. K4-nya adalah XN tambah H, YN tambah H kali K3 ya. Nah, ini merupakan metode Runggekuta yang umumnya itu digunakan di kalangan para engineer ya untuk mengevaluasi atau menyelesaikan persamaan diferensial secara numerik. Jadi biasanya engineer-engineer itu menggunakan metode ini ya, metode Runggekuta ya, untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial yang kompleks ya. Oke. Nah, ini presentasi grafis untuk metode Runggekuta ya. Presentasi grafis untuk metode Runggekuta. Jadi gambarannya adalah sebagai berikut ya. Jadi dengan orde integrasi yang lebih tinggi, pada besar langkah yang sama akan dihasilkan galat error yang lebih kecil ya. Jadi intinya kurang lebih hampir sama ya. Ini berpengaruh juga terhadap nilai dari langkah integrasinya ya. Jadi kalau misalnya orde integrasi yang lebih tinggi tadi melihat dari nilai dari K yang kita evaluasi begitu ya. Jadi orde integrasi itu proporsional dengan jumlah K yang kita evaluasi. Intinya pada besar langkah integrasi yang sama, error yang dihasilkan akan lebih kecil ya. Tetapi konsepnya hampir sama dengan sebelumnya. Kalau misalnya kita tadi meminimalisir nilai dari H-nya atau mengecilkan nilai dari langkah integrasinya, maka akan didapatkan juga hasil yang lebih mendekati nilai atau pendekatan metode analitik ya atau nilai eksak ya.
Oke, nah ini adalah sebagai contohnya, saya hanya akan memberikan gambaran satu langkah saja, begitu ya, satu langkah integrasi, begitu ya. Ini contohnya sama dengan metode pada metode Euler yang sebelumnya ya, yang kita sudah tadi pelajari. Kita punya dy per dx sama dengan x tambah 2y ya. Kemudian nilai y pada saat x sama dengan 0 ini sama dengan 0. Kita mengaproksimasi nilai y pada saat x sama dengan 0,4 menggunakan renggu kuta ya dengan langkah integrasinya 0,1. Jadi kita buat langkah integrasinya yang sama ya dengan metode Euler dan nanti kita akan coba bandingkan bagaimana perbedaannya ya. Nah, di sini kita punya sekali lagi ya nilai evaluasi, jadi step-stepnya kurang lebih hampir sama ya. Kita tentukan dulu nilai dari nilai awalnya, begitu ya, nilai x0 dan y0. Tentukan nilai awal. Ya. Ini biasanya akan diketahui di soal umumnya, begitu ya. Tentukan nilai awal untuk nilai x0, y0. Ya. Lalu setelah itu kita lakukan evaluasi, begitu ya. Jadi sebelum mengevaluasi nilai K1 sampai K4, kita tentukan terlebih dahulu sekali lagi adalah langkah integrasinya ya. Jadi langkah integrasi di sini perlu ditentukan atau nilai dari H-nya ya. Lalu setelah itu kita tentukan nilai dari K1, K2, K3 dan K4 ya dengan menggunakan rumus yang ditentukan dan di akhir kita evaluasi nilai dari Y xn plus 1 gitu ya. Dengan menggunakan rumus rungga kuta. Jadi stepnya hampir sama, tetapi yang membedakan di sini adalah penambahan evaluasi nilai K-nya ya. Yang semula hanya K1, K2, sekarang sampai K4. Nah, di sini sebagai contoh, saya akan berikan satu contoh perhitungan untuk step yang pertama, begitu ya. Jadi nilai xn sama dengan 0 dan yn sama dengan 0 ini sebagai gambaran awal ya. Karena kita punya di sini nilai awalnya adalah x pada y pada saat x sama dengan 0 sama dengan 0. Maka kita akan punya di sini x0, y0-nya sama dengan 0 ya. Oke. Sehingga saya tuliskan di sini xn sama dengan 0 dan yn sama dengan 0 ya. Nah, dari situ kita evaluasi nilai K1 ya. K1 itu sama dengan fxn, yn ya. Maka kita punya f 0,0 begitu ya. Jadi pada saat kita masukkan nilai x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ke dalam persamaan diferensialnya. Jadi persamaan diferensialnya apa tadi ini ya? dy per dx sama dengan x tambah 2y ya. Jadi kita masukkan 0 ya nilainya pasti 0 ya. 0 ditambah 2 kali 0. Nilai K1-nya sama dengan 0 ya. Sekarang kita masuk ke K2. K2 itu sama dengan fxn tambah setengah H. Ini adalah untuk nilai X-nya ya. Xn ditambah setengah H. Xn-nya berapa? 0. Ditambah setengah dikali H. H-nya 0,1 tadi ya. Jadi 0 ditambah setengah kali 0,1 untuk nilai X-nya. Berarti 0 ditambah 0,05. Ya, kita dapat 0,05. Ya. Kemudian untuk Y-nya apa? Yn ditambah setengah kali H dikali K1. Ya. YN-nya berapa? 0 ditambah setengah dikali H-nya berapa? 0,1 ya. K1-nya berapa? 0 ya. 0 ditambah setengah kali 0,1 kali 0 ya 0 ya. 0 tambah 0 ya 0. Maka kita akan punya nilai K2-nya sama dengan F fungsi pada saat X sama dengan 0,5 dan Y sama dengan 0. Nah, kita masukkan fungsi ini ke dalam persamaan diferensialnya lagi ya. Jadi pada saat X sama dengan 0,05 dan Y sama dengan 0, nilai K2-nya akan diperoleh 0,05 ya. Karena kita masukkan langsung sini ya, X-nya 0,05 ditambah 2 kali 0 ya. Nah, kita dapatkan K2-nya 0,05. Oke, lanjut ke K3. K3 di sini fxn tambah setengah H. Ini sebagai X-nya ya. Jadi X-nya sama dengan K2 berarti kan ya rumusnya ya xn tambah setengah H. Maka nilai X-nya itu adalah 0,05 ya. 0 ditambah setengah kali H ya. 0 tambah setengah kali 0,1. Y-nya yn tambah setengah kali H kali K2 ya di sini ya. Jadi menggunakan nilai K2 yang sebelumnya pada saat kita mengevaluasi nilai K2 menggunakan nilai K1. Ya, ini berarti langkah pengerjaannya harus secara bertahap ya. Jadi tidak bisa kita menentukan nilai K1 langsung loncat ke K3 gitu ya. Karena K3 di sini sebagai fungsi dari K2 ya. Jadi harus mengevaluasinya secara beruntun ya. K1 dulu, K2, K3 lalu K4 ya. Oke.
kita hitung nilai dari Y untuk K3-nya begitu ya, YN ditambah setengah kali HK2 ya. YN-nya 0, setengah dikali 0,1, K2-nya berapa? 0,05 tadi ya. Maka kita dapatkan nilai Y-nya 0,0025 ya. Jadi kita masukkan di sini nilainya ya, nilai dari X, Y ini ke dalam lagi-lagi ke persamaan diferensialnya ya. X tambah 2Y ya persamaan diferensialnya, maka K3-nya 0,05 ditambah 2 dikali dengan Y-nya 0,0025. Maka didapatkan nilai K3-nya 0,055 ya. Dan yang terakhir nilai keempat sekarang ya. Nilai keempat itu sama dengan F XN tambah H ya. XN tambah H ini sebagai nilai X-nya ya. Maka XN tambah H 0 ditambah 0,1 ya. Maka nilai X-nya 0,1. Nilai Y-nya adalah YN tambah H kali K3 ya. Jadi YN-nya adalah 0 ditambah 0,1 dikali 0,055 nilai K3 yang kita evaluasi di langkah sebelumnya. Maka kita dapatkan F-nya adalah K4 adalah sama dengan F 0,1 0,0055 ya. Kita masukkan lagi ke persamaan diferensial, didapatkan nilai K4-nya 0,111 ya. Nah, dari situ kita baru mengevaluasi apa? Y XN plus 1-nya begitu ya. Kita tinggal masukkan saja ke rumus ini. Rumus umum dari Runge-Kutta ya. Kita punya Y XN itu sama dengan 0 ditambah H-nya 0,1 ya. Dikalikan dengan K1-nya tadi 0, tambah 2 kali K2 ya, 2 kali 0,05 ditambah 2 kali K3, 2 dikalikan dengan 0,055 ditambah K4 adalah 0,111 dibagi 6 ya. Maka kita dapatkan nilai Y-nya itu adalah 0,00555 seperti ini ya. Jangan lupa dibagi 6 ya. Ini tulisannya kurang jelas ya. Nanti silakan dievaluasi ya. Nah, kita dapatkan nilai dari Y XN plus 1-nya ya. Nah, ini baru satu langkah ya. Kita memerlukan 4 langkah ya. Karena kan nilai langkah integrasi 0,1 sampai ke 0,4 kan yang diminta ya. Nah, nanti kalian evaluasi yang 0,2 begitu ya, 0,3 dan 0,4 ya. Nah, nanti silahkan dicocokkan dengan tabulasi yang ada di sini ya. Saya sudah mengevaluasi, jadi ada baiknya nanti pada saat mengevaluasi menggunakan Runge-Kutta begitu ya, kalian buat tabulasi seperti ini supaya memudahkan ya. Jadi kita punya XN, punya YN, punya K1, K2, K3, K4 ya, lalu kita punya YN plus 1 ya. Ini hasil iterasi yang pertama ya, 0,00535. Nah, nanti gunakan nilai Y ini untuk di langkah integrasi selanjutnya ya. Dan gunakan nilai XN adalah 0,1 gitu ya di iterasi yang selanjutnya. Lalu menghitung lagi nilai K1, K2, K3, K4, hitung lagi YN plus 1-nya sampai nanti kalian dapatkan Y pada saat X sama dengan 0,4 ya, didapatkan nilainya adalah sebagai berikut. 0,179. Oke, seperti itu untuk Runge-Kutta. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini harus banyak latihan ya. Jadi nanti mungkin saya akan berikan satu soal saja ya, satu soal untuk bisa dikerjakan atau kalian coba bandingkan begitu ya, menggunakan metode Euler, Runge-Kutta, dan metode Huyn ya. Saya punya satu soal di sini, nanti yang saya coba PR-kan ya. Nah ini ya. Jadi nanti kalian coba untuk kerjakan, begitu ya, kerjakan tugasnya sampai ke ya, ini semuanya sudah ya harusnya ya. Jadi nanti tolong coba dikerjakan tugasnya sesuai dengan arahan di sini ya. Jadi kalian diminta memperkirakan nilai Y pada X sama dengan 1 ya. Untuk persamaan diferensial berikut ya. Jadi ada contohnya di sini persamaan diferensialnya apa? Kondisi awalnya adalah Y sama dengan 1 pada X sama dengan 0 ya. Ini gunakan sebagai titik awalnya ya. Nah, kalian coba gunakan metode Euler dengan langkah integrasinya sebagai berikut. Jadi, mohon untuk gunakan Excel ya. Jadi, kalian silahkan gunakan Excel untuk pengerjaannya begitu ya, supaya mudah. Karena nanti tinggal di drag ke bawah begitu ya, kalau misalnya sudah melakukan perhitungan ya. Dengan menggunakan metode Runge-Kutta ya, orde keempat dengan menggunakan langkah integrasi sebagai berikut ya. Kemudian diplotkan grafiknya begitu ya. Nah, di sini diberikan solusi analitiknya ya. Analitiknya adalah Y sama dengan eksponensial X pangkat 3 per 3 ya. Jadi nanti kalian diplotkan saja begitu ya, diplotkan di Excel gitu ya. Y sebagai fungsi X ya.
dengan memasukkan nilai X ya mulai dari 0,1 atau 0,01 sampai 1 begitu ya, dimasukkan saja ke sini. Lalu nanti didapatkan plotnya seperti apa untuk solusi analitik. Nah, nanti kalian bandingkan dengan metode Euler dan juga Runge-Kutta, gitu ya. Dan yang terakhir diminta memplotkan grafik yang membandingkan Euler dan Runge-Kutta dengan langkah integrasi 0,01 dibandingkan dengan solusi analitiknya seperti apa. Ya. Oke, seperti itu mungkin ya untuk tugasnya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan sebelum kuliah atau sebelum pengumpulan tugas silakan ya bisa ditanyakan ya. Dan ini ada contoh-contoh soal untuk bisa dipelajari. Nanti saya akan share juga slide-nya dan juga rekaman kuliah untuk hari ini ya supaya nanti bisa dijadikan acuan kalian untuk mengerjakan tugas ya. Saya paksa kalian mengerjakan tugas karena kalau misalnya hanya memperhatikan di kuliah nanti sangat sulit gitu ya untuk bisa mengerjakan nanti terutama mengerjakan ujian ya. Jadi harapannya kalian coba untuk latihan agar terbiasa begitu ya untuk mengevaluasi atau menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan metode Euler dan Runge-Kutta terutama ya di sini yang dijadikan tugas nanti. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Bisa dipahami ya semuanya ya untuk tugasnya, kemudian untuk materinya bisa ditangkap ya semua ya. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Jadi nanti yang masih kesulitan silahkan bisa tanyakan ke saya. Saya dengan senang hati akan coba untuk menjawab ya pertanyaan yang kalian sampaikan bisa via WhatsApp atau silakan tanyakan ke teman-teman kalian yang sudah paham begitu ya. Ya ini mengerjakannya secara mandiri begitu ya untuk tugasnya. Tetapi nanti silahkan kalau misalnya perlu diskusi gitu ya dengan teman-teman yang lain ya tidak masalah ya. Yang penting saya harap kalian bisa berlatih secara mandiri ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya kuliah hari ini. Terima kasih atas atensi perhatiannya. Selamat pagi menuju siang ya kalau di Ambon. Selamat beraktivitas ya. Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.